Pengambilan keputusan etis dalam perusahaan. Keputusan atau decision making yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai dan tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi dengan prediksi ke depan. Ciri-ciri pengambilan keputusan. Yang pertama, proses keputusan. Keputusan adalah suatu proses yang terus-menerus atau kontinu. Sebab kalau tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan, berarti tidak ada hubungannya dengan keputusan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu konsep ikatan. Kalau suatu keputusan menyangkut sejumlah besar orang-orang, maka hal yang penting adalah kemampuan untuk menghadapi reaksi dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan dengan kedua belah pihak itu. Yang ketiga, penilaian. Faktor penilaian di dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua hal, yaitu pimpinan atau pengambil keputusan menghadapi suatu pertanyaan pilihan antara dua atau lebih alternatif. Kemudian masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang telah diambil. Kemudian yang keempat, ada perilaku dengan maksud tujuan tertentu. Setiap penilaian dalam pemilihan alternatif tersebut di atas harus dibandingkan satu sama lain dengan hasil daripada pemilihan yang diharapkan dari salah satu alternatif yang penting, yaitu yang berhubungan dengan maksud dan tujuan organisasi, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Fungsi pengambilan keputusan. Berikut ini terdapat beberapa fungsi pengambilan keputusan, terdiri atas: yang pertama, awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan depan, di mana efeknya atau berpengaruh berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah yang lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan ini menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Dasar pengambilan keputusan. Menurut Terry dalam Sanusi tahun 2000 menyatakan, pada umumnya pengambilan keputusan seseorang memiliki dasar atas lain, yaitu yang pertama, intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Kemudian yang kedua, keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Kedua, pengalaman. Seringkali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Pengingat semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman-pengalaman masa lampau. Yang ketiga, ada fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Yang keempat, ada wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang atau authority yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pemimpin organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang terakhir atau yang kelima yaitu rasionalitas atau rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya pengguna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, ada rasional atau rasional. Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Yang kedua, ada intuitif atau intuisi.
Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan ketergantungan terhadap pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan cepat, tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Yang ketiga ada defendant. Gaya pengambilan keputusan ini menolak tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab pada orang lain. Dengan bahasa lain, gaya ini cenderung pada keputusan orang lain yang mereka anggap sebagai figur otoritas seperti orang tua, keluarga, dan teman. Yang terakhir atau yang keempat yaitu indecisiveness atau keraguan. Gaya pengambilan keputusan ini lebih mengarah kepada menghindari situasi pengambilan keputusan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Samsi menyatakan terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional, perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Yang keempat, jangan sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif tandingan. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental, dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang terakhir atau yang nomor 6, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan subjeknya, pengambilan keputusan dibagi menjadi dua, yaitu keputusan individu dan keputusan kelompok. Keputusan individu dimaknai dengan keputusan yang diambil oleh salah satu individu tanpa terkontaminasi oleh orang lain atau terdistract dengan keputusan orang lain. Menurut Robin 1991, pengambilan keputusan ada 4 model. Yang pertama, the satisfying model atau pengambilan keputusan yang dihadapkan pada masalah kompleks. Pengambilan keputusan berusaha menyederhanakan masalah-masalah pelik sampai pada tingkat di mana dia siap untuk memahaminya. Yang kedua ada the optimizing decision making model. Pengambilan keputusan ini yaitu berusaha menyusun alternatif, memperhitungkan untung rugi dari setiap alternatif itu terhadap tujuan organisasi. Setelah itu diperkirakan kemungkinan timbulnya bermacam-macam kejadian di kemudian hari, mempertimbangkan dampak dari kejadian-kejadian itu terhadap alternatif-alternatif yang telah dirumuskan, dan menyusun urut-urutannya secara sistematis sesuai prioritas. Yang ketiga ada the implicit favorite model. Model ini dirancang dalam kaitan dengan keputusan kompleks dan tidak rutin. Model ini menyangkut proses penyederhanaan masalah yang kompleks oleh individu pembuat keputusan. Bedanya dengan satisfying model, bahwa model ini tidak memasuki tahap pengambilan keputusan melalui pengevaluasian alternatif yang cukup sulit karena perlu rasional dan objektif. Keempat ada intuitive model. The intuitive model decision making ini didefinisikan sebagai suatu proses bahwa sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman yang terseleksi. Model ini tidak berarti sama sekali dilaksanakan tanpa analisis rasional. Pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan secara kelompok biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai keputusan. Tapi dengan pengambilan keputusan kelompok dapat mengikut sertakan spesialis dan ahli yang akan menguntungkan karena interaksi di antara mereka akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Teknik pengambilan keputusan kelompok ada 2. Yang pertama kelompok interaktif, yaitu anggota berinteraksi secara langsung dengan anggota lain. Yang kedua kelompok nominal, yaitu membatasi komunikasi antar pribadi selama proses pengambilan keputusan, karena masing-masing individu mengemban tugas secara independen.